Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Bu Amalia Rizky Utami, di kelas Dasar Sistem Dalam Komunikasi. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar tentang sistem komunikasi satelit. Yuk, kita langsung ke materinya. Outline-nya mencakup ada arsitektur, kemudian ada orbit dari satelit, pusat, dan juga layanan satelit. Yang pertama, kita bahas dulu tentang arsitektur dari sistem komunikasi satelit. Di mana yang pertama ada segmen angkasa, yang kedua ada segmen bumi, dan yang ketiga adalah segmen kendali. Di mana segmen angkasa itu adalah terdiri dari satu atau lebih satelit yang terorganisasi dalam suatu konstelasi. Jadi yang ada di atmosfer atau di luar angkasa. Sedangkan segmen bumi adalah seluruh stasiun bumi pengguna satelit yang ada di permukaan bumi. Sedangkan segmen kendali itu adalah yang mengontrol satelit-satelit tersebut yang ada di permukaan bumi maupun yang ada di angkasa. Jadi dikontrol dengan yang namanya segmen pengendali. Begini untuk lebih jelasnya ya, gambar dari arsitektur sistem komunikasi satelit bisa teman-teman lihat. Kemudian untuk segmen angkasa tentunya ada yang namanya orbit. Orbit itu juga terbagi-bagi. Ada equatorial orbit, inclined orbit, dan juga polar orbit. Ini dibedakan juga berdasarkan jarak ya teman-teman. Di mana ada Leo itu jarak yang terdekat ya di atas khatulistiwa, kemudian yang medium atau Meo itu ada di posisi kedua, dan yang terakhir adalah geosinkronus ya, yaitu 36.000 km di atas khatulistiwa. Kemudian inclined orbit juga terbagi menjadi dua, yaitu inclined earth orbit dan juga highly elliptical earth orbit. Dan kalau yang polar orbit, itu orbit satelit yang dari kutub ke kutub ya, teman-teman. Mungkin lebih jelasnya kita lihat di gambar seperti ini. Jadi polar orbit yang ini ya, yang orange. Kemudian ada inclined orbit ya, itu yang tidak sejajar dengan garis khatulistiwa maupun kutub ya. Kemudian ada yang equatorial orbit tadi. Leo, Meo, dan Geo itu yang ini, yang hijau. Seperti itu ya teman-teman, kita lanjutkan ke coverage ya. Di mana coverage dari satelit itu, contohnya di satelit Geo ya teman-teman, itu paling besar adalah 1/3 dari bumi. Ya, jadi cukup 3 buah satelit saja itu sudah bisa mengcover seluruh permukaan bumi teman-teman. Jadi sangat sangat luas untuk coveragenya. Kemudian ini juga contoh footprint dari satelit Telkom 2. Dan yang tidak kalah penting juga kita membutuhkan yang namanya satelit link untuk menghubungkan satelit ya ke terminal atau ke gadget-gadget yang ada di sekitar kita ya teman-teman. Di mana link-link ini ya terdiri dari ada intersatelit link yang menghubungkan antar satelit, kemudian ada gateway link yang menghubungkan antara satelit di angkasa dan juga di permukaan bumi, kemudian ada juga yang disebut UML, user mobile link, yang menghubungkan antara device yang digunakan user dengan satelit yang ada di angkasa. Oke, kemudian ini ada sistem satelit ya, yang secara umum sederhana itu seperti di gambar. Ya, ini teman-teman bisa coba pelajari lebih lanjut ya, mungkin bagaimana sih maksud dari gambar ini, nanti kita bahas bersama-sama di kelas ya. Oke, di sini juga nih ada perangkat-perangkat ya, apabila satelit itu dibuka, ternyata komponennya itu terdiri dari beberapa macam ya, teman-teman. Terlihat pada gambar berikut. Jadi teman-teman harus tahu nih fungsi dari masing-masing perangkat ini nih untuk apa gitu ya. Jadi masing-masing perangkat ini nanti silakan teman-teman cari fungsinya itu untuk apa, supaya teman-teman tahu ya perangkat ini difungsikan untuk apa. Ya, jadi kita bisa paham bersama-sama. Nanti kita diskusikan lebih lanjut di pertemuan selanjutnya. Ya, ini juga contoh dari transponder
ya. Di sini ada sinyal sebesar 6 GHz ya, diterima oleh LNA. Kemudian di sini ada mixer ya. Kemudian inputannya juga dari lokal oscillator sebesar 2 GHz. Dan outputnya itu berupa power amplifier, masuk ke power amplifier berukuran 4 GHz sinyal transmit yang akan dikirimkan kembali ke permukaan bumi. Ini contoh cara kerja satelit ya dalam menerima sinyal seperti itu. Mungkin cukup dulu ya teman-teman tadi untuk tugasnya silahkan coba dicari. Nanti kita akan bahas bersama-sama di kelas secara kelompok ya. Jadi nanti kelompoknya silahkan dibagi saja bebas. Satu kelompok itu terdiri dari 5 orang atau 5 mahasiswa. Jadi begitu saja ya untuk materi hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.